Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alijah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di podcast ini, di podcast Ramadan, di dalam acara Safari Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan tentunya kita akan berbincang-bincang, ngobrol ringan. Tentunya insyaallah nanti saya perkenalkan narasumber yang sudah ada yang insya Allah menemani bincang kita pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum itu, marilah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya lah kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan ini. Tentunya salawat dan salam juga kita limpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, sahabat Alijah dimanapun berada, di sini saya sudah bersama Ustadz Muhammad Junaidi Al-Hafiz, SPDI. Alhamdulillah. Ustadz, kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah khair. Khair Ustadz. Gimana puasa Ustadz? Alhamdulillah lancar. Lancar Ustadz ya? Mudah-mudahan. Luar biasa. Walaupun puasa kita tetap harus semangat Ustadz ya? Harus tetap semangat. Harus sehat. Semangat. Sehat, semangat. Nah ini luar biasa. Ustadz, insya Allah pada kesempatan bincang kali ini kita ingin memperbincangkan atau ngobrol ringan terkait ngobrol ringan tapi manfaatnya luar biasa nih Ustadz. Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Buat kita di sini dan tentunya sahabat Alizah Ustadz. Mudah-mudahan ya menjadi amal soleh saja, amal baik bagi kita semua. Amin. Terutama nanti insya Allah kita akan memperbincangkan atau berdialog tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran nih Ustadz. Menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Bagus, menghafal Al-Quran. Luar biasa saat ini. Diucapkan mudah, tapi mudah-mudahan kita bisa sama-sama berusaha saja. Insya Allah dimudahkan. Dimudahkan saja. Insya Allah. Asal ada niat gitu saja. Insya Allah. Niat yang kuat, yang tulus, Allah akan mudahkan. Allah mudahkan. Amin. Baik sahabat Alijah, insya Allah kita akan berbincang terkait menghafal Al-Quran di bulan Ramadan ini. Tentunya sebagaimana kita ketahui, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa sama-sama meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran saja. Nah, syukur-syukur kita tadi itu bisa sambil membaca Al-Quran sambil menghafal nih Ustaz. Bagaimana sih Ustaz untuk menghafal Al-Quran ini di bulan Ramadan? Kira-kira bisa di-share kepada kita semua di sini Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Alizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya Al-Quran sudah dimudahkan untuk dihafalkan. Allah sudah memudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Oleh karena itu di akhir ayat tersebut, fahal min muddakir, siapa di antara kalian yang mau menghafalkannya? Insyaallah kita akan bahas bersama ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mau menghafalkan. Amin. Menerima tantangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang-orang yang dipilih Allah saja, mudah-mudahan. Baik Ustaz, tadi kembali ke perbincangan kita terkait menghafalkan ini Ustaz. Terutama di bulan Ramadan nih Ustaz, kita sekaligus tadi tilawah, mentadaburi, syukur-syukur kita bisa menghafal nih Ustaz, ayat per ayat, bahkan mudah-mudahan per surat saja. Amin. Walaupun luar biasa nih sahabat Alijah ya, tantangannya luar biasa gitu, untuk menghafal ini. Bagaimana Ustaz bisa di-share ke kita triks? Mungkin Ustaz sendiri pengalaman pribadi ya ketika menghafal seperti apa? Trik-triknya bagaimana sih cara menghafal Al-Quran di bulan Ramadan ini Ustaz? Setiap orang itu tingkatan atau daya hafalannya berbeda-beda. Setiap orang hafalannya berbeda-beda, kemampuan menghafalnya berbeda-beda. Kalau boleh saya cerita ya. Iya Ustaz. Dulu ketika saya masih kecil, masih SD, namanya juga SD-nya sekolah dasar negeri, yang setiap hari ya tidak ada pelajaran Al-Quran, pelajaran agama cuma 1 kali dalam seminggu. Untuk bisa membaca Al-Quran pun harus belajar sama guru-guru ngaji di kampung. Dan ketika saya lulus sekolah dasar, mau masuk ke pondok pesantren tahfidzul Quran,
modal hafalan saya cuman surah An-Nas sampai surah Al-Ma'un. Bisa dihitung sendiri jumlahnya ya. Juz 30 Atas, Ustaz. iya, juz 30 itu pun bagian akhirnya. Ya, An-Nas sampai surah Al-Ma'un. Kisaran berapa surat doang, surat-surat pendek. Itu pun tidak mungkin. Karena kemampuan menghafalnya waktu itu sangat kurang. Bimbingannya juga, ya namanya juga menghafal sendiri. Akan tetapi ketika kita udah masuk ke lembaga tahfidzul Quran, ya seiring dengan ada bimbingan dari gurunya, ada talakinya, ada gurunya, tempat setorannya, ada bimbingannya, ya, ada kelas untuk tahsin dan seterusnya. Perlahan, sedikit demi sedikit, kemampuan menghafalnya akan bertambah. Orang menghafal itu ibarat karet, ibarat karet yang ditarik, Elastis. Ketika kita tariknya dengan pelan, secara otomatis karetnya, melarnya juga sedikit. Akan tetapi jika kalau dipaksa, lama kelamaan karetnya akan menjadi memanjang. Begitu juga dengan hafalan. Ketika kita berusaha untuk menghafalkan, memaksakan diri untuk menghafal, yang tadinya adalah kemampuan atau kualitas hafalannya sedikit, insya Allah lama kelamaan akan bertambah seiring dengan kebiasaan menghafalnya. Amin, Seperti amin. itu. Luar biasa saja. Masya Allah. Jadi alhamdulillah saja dulu dari surat Anas sampai Al-Ma'un pertama. Alhamdulillah. Luar biasa sampai sekarang Ustaz 30 juz. Masya Allah, Ustaz. Doakan kami semua Ustaz supaya bisa menghafal Al-Quran saja. Ya, intinya adalah ada niat yang kuat, ya, niat yang kuat, ya, tentunya dengan keikhlasan lillahi ta'ala, niat yang kuat dan sungguh-sungguh untuk berusaha untuk menghafalkan. Dari situlah jalannya, ada niat yang tulus, ada kesungguhan, insya Allah Allah akan melihat, ya, usaha kita. Allah akan memberikan tambahan kemampuan setiap kita menghafal. Yang tadinya satu halaman susah, lama kelamaan satu halaman itu akan berubah menjadi mudah. Amin. Yang tadinya 2 lembar itu susah dalam satu hari, insya Allah lama kelamaan akan terbiasa dengan hafalan 2 lembar. Asal ada kemauan, tekad yang kuat. Amin, amin. Mudah-mudahan Ustaz. Ini kalau berbicara tentang menghafal Al-Quran luar biasa saja. Kita tadi kalau Ustaz dari juz 30 awal saja, Juz 30. akhir juz 30. Nah, kalau untuk kita dan sahabat-sahabat Alijah, kira-kira Ustaz bisa kadang memulai dari surat-surat pendek atau surat-surat pilihan gitu. Seperti ada yang gitu saja memulainya. Nah, untuk yang efektif itu memulainya dari seperti di surat apa gitu untuk menghafal itu Ustaz? Mulai dari mana? Mulai dari kapan gitu Ustaz? Jadi supaya efektif Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwa tingkat kemampuan kita berbeda-beda. Mungkin metodenya juga bisa kita terapkan seperti apa gitu Ustaz? Untuk hafalan Al-Quran, sebaiknya dimulai dari yang mudah dulu. Dari surat-surat yang dianggap pendek. Oleh karena itu, rata-rata pemula dalam menghafal Al-Quran itu dimulainya dari juz 30. Juz 30. Dalam rangka untuk menyenangkan dulu. Ya, melembutkan hati, ya, untuk menyenangkan diri. Oh, ternyata bisa ya. Padahal yang dihafalkan adalah surat-surat yang pendek, yang bahasanya, ya, grammar bahasanya, ya, kata-katanya, susunan katanya itu tidak terlalu sulit. Dan jumlah ayatnya juga pendek-pendek, ya, bisa diukur dengan nafasnya masing-masing. Dimulai dari surat-surat yang dianggap mudah, ya, meningkat ke surat-surat berikutnya juz 29, kemudian juz 28. Akan tetapi jika lo ingin menghafal dari Al-Baqarah, dipersilahkan. Bahkan sekarang ngetrennya rata-rata mulai menghafal itu dari surah Al-Baqarah. Sulit dulu. Iya, dari yang panjang dulu, Al-Baqarah yang panjang dulu, yang suratnya panjang, kemudian ayat-ayatnya juga panjang. Kalau ayat-ayatnya panjang, otomatis kita membutuhkan nafas yang agak panjang. Nah, ketika ayatnya panjang, proses menghafalnya juga lumayan panjang. Kenapa? Karena harus memotong-motong, memenggal-menggal kata per kata dalam rangka untuk memasukkan hafalan tersebut. Kemudian kalau sudah masuk, sudah dihafalkan, digabungkan menjadi satu ayat yang utuh. Lumayan itu. Mulai tapi kalau udah terbiasa dari yang sulit, terbiasa dari yang panjang, ya,
Maka ketika menemukan nanti surat-surat akhir yang kita anggap mudah, itu gampang, Lebih ringan lebih gitu Ustaz. ringan lagi. Diserahkan ke pribadi masing-masing. Silakan. Yang penting mau menghafal. Kata kuncinya adalah mau menghafal. Mau menghafal dulu. Ya, silakan memulai dari juz 30, memulai dari juz awal yaitu Al-Baqarah, tapi kata kuncinya adalah mau menghafal. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Aliza. Tadi disampaikan Ustaz, intinya kita mudah-mudahan bisa sama-sama mau menghafal Ustaz ya. Menghafal. Dimulai tidak harus dari juz 1. Iya. Tidak harus dari surat Al-Baqarah saja, bisa dimulai dari surat-surat yang pendek dulu tadi, yang ringan saja. Kalau suratnya adalah pendek dan mudah, tapi kalau tidak ada kemauan, tidak akan pernah hafal. Betul. Masya Allah ya. Luar biasa Ustaz. Ini Ustaz, berbicara tentang menghafal ini tentunya bagi kita ya Ustaz ya, kalau kita berusaha ya masing-masing untuk menghafalkan Al-Quran ini, tentunya ada keutamaan-utamaannya Ustaz ya dari menghafalkan Al-Quran ini. Mungkin bisa di-share dan dibagi kepada sahabat Alijah dan kita semua di sini Ustaz, keistimewaan dan keutamaan menghafalkan Al-Quran itu sendiri seperti apa? Masya Allah ya. Keutamaan keistimewaan dari membaca dan menghafal Al-Quran bersama ya. Datang dalam berbagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Dalam hadis itu disebutkan tidak hafalan, bukan. Al-mahir. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Apalagi yang hafal ya. Orang yang hafal pasti mahir. Iya. Orang yang cuma lancar membaca Al-Quran saja dikatakan mahir itu. Apalagi sampai hafal, akan lebih mahir lagi. Itu akan bersama dengan as-safaratul kiramil bararah. Kiramil bararah itu adalah malaikat yang mulia. Siapa malaikat yang mulia? Sebagai penghulunya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Nah, itu malaikat Jibril itu disebut dengan Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat. Kalau penghulunya malaikat itu adalah Jibril, penghulunya para nabi dan rasul adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang yang mahir membaca Al-Quran, apalagi sampai hafal Al-Quran, akan bersama dengan malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril identik dengan Al-Quran. Yang membawa Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Wahyu saja. Yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu berupa Al-Quran, malaikat Jibril. Oleh karena itu malaikat Jibril juga disebut dengan Ruh. Nama lain dari Jibril adalah Ruh. Nazala bihir Ruhul Amin. Tanazzalul malaikati warruh. Ruh itu adalah malaikat Jibril. Ruh itu identik dengan hidup. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, itu adalah orang yang hatinya hidup. Sebagaimana malaikat Jibril senantiasa mondar-mandir dari langit ke dunia menyampaikan wahyu Al-Quran, dan itu adalah sesuatu yang hidup. Yang dibawanya adalah sesuatu yang hidup, yaitu Al-Quranul Karim. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Mudah-mudahan nih di Ramadan kali ini kita bisa sama-sama ya sahabat Alijah Ustaz. Iya. Terutama di Ramadan ini baca saja. Al-Quran agar supaya kita tetap hidup, ruh kita itu hidup, jiwa kita itu hidup, pikiran kita itu hidup, ya, penuh dengan keberkahan. Maka marilah kita memaksimalkan diri untuk membaca Al-Quran. Bahkan sering dikatakan bahwa di dalam perkataan Imam Al-Qurtubi itu, ya, orang yang rajin membaca Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, maka diberikan apa coba? Diberikan akal yang cemerlang. Masya Allah. Akal yang cemerlang itu nikmat besar itu. Akal yang cemerlang itu nikmat besar. Maka dikatakan di akhirnya adalah, ya, wa in balagomiatan. Meskipun umurnya itu mencapai 100 tahun. Meskipun umurnya 100 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun, akan tetapi akalnya tetap cemerlang dan tidak mudah pikun. Nah, itu kata kuncinya itu. Ya, akal yang cemerlang itu tidak pikun. Ya, akal yang cemerlang itu adalah tidak pikun. Kalau umur udah 70 tahun, 80 tahun, rata-rata orang pikun. Tapi ingatan akal masih on saja. Ini 100 tahun lebih, tapi
pikirannya, akalnya cemerlang. Kenapa? Karena diberikan ketenangan berkat apa? Al-Quran. Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jadi luar biasa saja dampak ruhani dan jasmani juga saja. Luar biasa. Tadi sebagaimana juga sebagai obat saja Al-Quran itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul syifa obat akan bersama malaikat yang mulia, mendapatkan syafaat. Nah, ini sangat luar biasa nih. Syafaat ketika berada di dalam kubur, syafaat ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang yang luas, ya, dengan amal kebaikan dan keburukan kita. Itulah kita membutuhkan itu bantuan. Makanya syafaat itu artinya bantuan. Setiap orang pasti akan memerlukan bantuan. Tidak ada jaminan manusia di seluruh dunia ini, ya, bahwa dia akan masuk surga. Tidak ada jaminan kecuali orang-orang yang pernah disebutkan namanya yang mendapatkan jaminan surga, yaitu 10 sahabat yang mendapatkan jaminan. Selain itu tidak ada jaminan. Ya, apakah kita akan masuk neraka duluan atau surga duluan, itu tidak ada jaminan. Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membawa amal kita yang sedikit, ya, yang mana amal kita yang sedikit ini akan menghantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah SWT yang maha dahsyat, maka disitulah kita membutuhkan bantuan berupa syafaat. Di antaranya adalah syafaat Al-Quran. Masya Allah. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya luar biasa ini kita bisa terus menghafalkan Al-Quran. Tadi bisa menjadi syafaat ya, syafaat gitu. Teman juga di alam kubur saja. Luar biasa, keutamaan Al-Quran itu luar biasa. Udah menjadi obat penawar, ya, syafaat, ya, bersama malaikat yang mulia dan seterusnya, yang dicerdaskan akalnya, diberikan keberkahan. Kemudian setiap huruf yang dibaca itu adalah berupa pahala yang mengalir, berlipat ganda. Bahkan itu menjadi pahala jariah yang luar biasa. Oleh karena itu sahabat Al-Quran, ya, sahabat Alizah tuh, ya, jangan sampai tidak percaya diri menjadi guru Al-Quran, karena setiap huruf yang kita ajarkan ke murid-murid kita itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita punya murid 1000 murid, kemudian 1000 itu bisa membaca Al-Quran disebabkan ajaran kita, disebabkan bimbingan kita, kemudian mereka memiliki murid dalam jumlah yang banyak, itu menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir, ya, yang akan membantu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan saja jadi amal jariah saja. Amin. Luar biasa. Amin. Jadi dari satu huruf, dari satu guru, dari satu murid bisa berlanjut saja jadi amal jariah, sehingga terus mengalir pahalanya saja. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Ustaz, pernah mendengar gini Ustaz, bahwa tentunya kita menghafal itu suatu keharusan ya saja. Kita berusaha masing-masing gitu, sesuai kemampuan kita. Ada yang mempertahankan hafalan itu lebih sulit daripada menghafal. Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Kira-kira itu? Menghafal itu sebenarnya tidak susah. Menghafal itu mudah. Buktinya Allah sendiri yang mengatakan. Versinya manusia itu sulit, versinya Allah itu mudah. Jadi saya ambil versinya Allah. Versinya Allah di dalam surah Al-Qamar sampai ayat itu terulang 4 kali. 4 kali terulang. Artinya menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran itu mudah loh. Sampai terulang 4 kali itu menunjukkan bahwa menghafal itu mudah. Itu versi Allah itu mudah tuh. Versi kita barangkali sulit ya. Nah, menghafal itu mudah. Tapi memang betul mempertahankan Al-Quran yang sudah dihafalkan itu berat dan sulit. Oleh karena itu kebanyakan orang mengatakan menghafal itu lebih enak daripada mempertahankan hafalan. Ini penting nih, yang biasa disebut dengan murojaah. Murojaah itu dari kata rojaah, itu dikembalikan, kembali itu. Dikembalikan kembali. Apa yang pernah dihafalkan dikembalikan kembali. Dibalikkan lagi agar supaya utuh bacaannya atau hafalnya seperti semula. Itu berat itu. Membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu tipsnya agar supaya tidak capek murojaah itu adalah ketika proses menghafal itu jangan terlalu cepat pindah ke surat berikutnya atau jangan terlalu cepat beralih menghafalkan ke juz berikutnya. Tips sederhananya pelan-pelan aja saja. Pelan-pelan. Karena kebanyakan begini. Iya, kebanyakan kita itu begini. Pingin cepat menghafal dalam jumlah yang banyak. Yang dikejar adalah jumlahnya.
Khotam nih. Nyebut kata khotam itu udah membahagiakan. Iya, iya, Khotam itu ya. iya. Tapi ada beban di baliknya yang sungguh berat. Oleh karena itu tip agar supaya tidak susah untuk mengembalikan hafalan itu, dan ini biasa dilakukan di pondok pesantren saya Al Aziziyah Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang insya Allah sebentar lagi anak saya juga akan masuk ke sana. Itu di sana itu ketika mendapatkan hafalan satu juz, tentunya ini adalah proses tahsin. Proses tahsin, kemudian menghafal. Begitu mendapatkan hafalan satu juz, maka tidak akan pindah ke juz berikutnya sampai benar-benar hafalan satu juz tersebut itu disetorkan kembali satu kali duduk, kemudian diuji dengan jumlah soal 5 soal. Jadi ada 2 ujiannya, menyetorkan kembali satu juz satu kali duduk, kemudian tahapan tes yang kedua lah diuji dengan cara diacak 5 soal, dan 5 soalnya harus mulus, tidak ada salah. Masya Allah. Jadi prosesnya agak lama. Nanti ketika mendapatkan hafalan 5 juz, begitu diberhentikan kembali, ya, kemudian diminta untuk mengulang kembali hafalannya dan diberikan waktu, entah itu seminggu atau 1 bulan. Nanti begitu mendapatkan hafalan 10 juz diberhentikan lagi, 15 juz diberhentikan lagi, 20 juz diberhentikan lagi, 25 juz diberhentikan lagi. Kalau untuk hafalan yang 1 juz 5 juz barangkali agak gampang lulusnya. Tapi kalau udah bebannya 10, 15, 20, biasanya ya kemungkinan apalagi acak kemungkinan untuk lulusnya itu kecil. Bisa berkali-kali ya, bahkan bisa sampai meneteskan air mata ya, seperti itu. Tapi dan itu hafalnya lama memang. Bisa hafal 2-3 tahun bahkan 4 tahun. Tetapi ketika sudah khotam, proses mengembalikan hafalan itu relatif lebih gampang dibandingkan menghafal ngelos tanpa berhenti di rest area, tujuannya Surabaya, hajar terus sampai Surabaya. Begitu sampai Surabaya langsung sakit. Masya Allah. Ya, kehabisan tenaga ya, dan berat untuk kembali lagi ya, karena tidak istirahat. Seperti itu. Luar biasa. Jadi ada tahapan-tahapannya saja. Jangan memaksakan harus langsung berapa juz gitu saja. Jadi, jangan pindah ke surat berikutnya sampai surat tersebut benar-benar mutkin. Ciri-ciri mutkinnya adalah disimak, disetorkan kepada gurunya, dan gurunya mengatakan lancar. Ya, kemudian disimak lagi ke orang lain, minimal 3-5 orang, dan diuji acak tadi itu saja. Dipakai sholat. Ya, biasanya hafalan yang disetorkan berhadapan seperti ini hafalannya lancar tuh. Ada motivasi, takut salah. Tetapi kalau dipakai menjadi ayat sholat, apalagi dia jadi imam, pikiran dia bisa kemana-mana. Ya, apalagi kalau sholatnya sendiri, dia khawatir salah. Kalau salah tidak bisa melihat Al-Quran. Betul. Tidak bisa membatalkan sholatnya barangkali ya. Kecuali dalam keadaan terpaksa, kebingungan mencari ayat selanjutnya apa ini, sehingga daripada bengong, dibatalin, kemudian dilihat Al-Quran, oh ternyata saya salah di sini, oh saya salah di sini, seperti itu. Jadi uji hafalannya dengan talaki, disimak secara acak, dites dengan acak, kemudian dipakai di dalam sholatnya. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa saja. Jadi mudah-mudahan nih kiat-kiat tadi saja bisa kita praktekkan. Mudah-mudahan walaupun kita harapannya bisa berapa juz hafal, kita mulai sedikit-sedikit dulu saja. Juz 1, contoh tadi juz 30 gitu saja. Kita mutkinkan dulu terlebih dahulu gitu saja. Kita mutkinkan dulu hafalannya, berapapun yang dihafalkan itulah ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan program-program yang ada di Quran Center saja. Iya. Kalau anak-anak kita itu mampu menghafal dalam jumlah banyak sampai hafalan 3-5 juz, maka guru-gurunya, murabbiyahnya, tentunya hafalannya harus lebih banyak dibandingkan murid-murid. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustaz, kalau berbicara tadi terkait kita mengajar Ustaz ya. Nah, contoh dengan mungkin saya baru mau memulai menghafal nih di usia berapa gitu Ustaz. Kenapa nggak dari dulu gitu. Nah, seperti itu Ustaz. Bagaimana motivasi kita Ustaz bahwa menghafal itu ya tidak ada kata terlambat gitu lah saja. Walaupun usia kita mungkin katakanlah udah
di usia matang gitu, atau paruh baya, atau bahkan mungkin kita bisa mempersiapkan atau mendidik anak-anak kita saja dari dini itu tadi sampaikan oleh Ustaz. Bagaimana itu Ustaz biar kita selalu semangat ya, walaupun di usia kita yang sekarang masing-masing di posisi masing-masing kita semangat menghafal, tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Qur'an gitu Ustaz. Kata kuncinya tidak ada kata terlambat di dalam menghafal Al-Qur'an. Memang sebaiknya menghafal Al-Qur'an itu di usia anak Emas. kecil, usia emas, ya, Golden age ya. usia emas sebaiknya. Iya. Ya, akan tetapi ya orang tua, orang yang sibuk pun ya tidak menghalangi untuk menghafal Al-Qur'an. Saya kasih contoh ya, di Mesir itu ada seorang sopir kontainer yang sehari-harinya, dan itu masyhur, itu masyhur. Masyhur saja. Itu masyhur, ceritanya masyhur, nyata ini, nyata. Seorang sopir kontainer yang setiap harinya itu adalah kerjaannya adalah mengangkut barang, nyopir. Tapi daripada sia-sia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa barang dalam durasi yang panjang di tengah perjalanan, ya, daripada sia-sia, maka sopir tersebut itu senantiasa memutar kaset murotal. Mendengarkan kaset murotal secara berurutan. Secara berurutan, dimulai dari Al-Baqarah terus putar, dan dibikin jadwal. Hari Senin, Selasa Al-Baqarah itu putar terus. Ya, seiring dengan waktu, maka lama-kelamaan sopir tersebut hafalannya bertambah banyak, dan alhamdulillah selesai ya hafalan 30 juznya lewat pendengaran. Masya Allah, Luar itu biasa itu. teknik mendengarkan saja. Mendengar. Oleh karena itu, gunakanlah panca indera yang Allah karuniakan kepada kita semua berupa penglihatan, pendengaran, pikiran kita ya, untuk menghafal Al-Qur'an. Iya. Orang buta pun bisa hafal Al-Qur'an. Saya hafal itu. Dan itu tidak ditentukan oleh usia. Banyak orang-orang tua yang bahkan yang umur 60 tahun, kita lihat bagaimana cerita di Palestina ya, anak kecil, orang remaja, dewasa, bahkan orang-orang tua itu hafal Al-Qur'an. Jadi tidak ada halangan ya, tidak ada hambatan bagi siapa saja yang mau menghafal Al-Qur'an di usia berapapun ya, di usia berapapun. Oleh karena itu tantangan Allah itu di dalam surah Al-Qamar itu, siapa yang mau menghafal, tidak disebutkan batasan-batasan usianya. Itu adalah bahasa yang umum. Ayo, siapa yang mau menghafal? Ini sudah dimudahkan. Ayo silahkan, mau anak kecil, remaja, orang tua, silahkan. Jika ada kemampuan, insya Allah pasti hafal. Insya Allah, Ustaz. Jadi ngerasa sedih nih Ustaz, luar biasa ya. Yang supir kontainer tadi saja. Iya, bisa hafal. Bisa hafal dengan aktivitas sibuknya itu saja, dengan teknik mendengarkan. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan kita kadang-kadang begini loh, kadang Allah menegur kita ya, bagi orang-orang yang enggan menghafal Al-Qur'an itu. Jadi kalau alasannya adalah engkau adalah orang yang buta, banyak orang buta yang hafal Al-Qur'an. Iya. Jadi kalau alasannya saya ini adalah panca inderanya tidak lengkap, ada kekurangan fisik dan seterusnya, banyak kok orang yang tidak lengkap panca inderanya, yang fisiknya lemah dan seterusnya, hafal Al-Qur'an. Kita lihat, kasih contoh Naja itu. Iya, apa Masya Allah, Naja ya. Hafiz. Ya, kalau itu alasannya ya. Kalau tua, banyak orang tua yang hafal Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada alasan. Masya Allah, Ustaz. Intinya tadi kalimatnya kata kunci tidak ada kata terlambat saja. Tidak ada kata terlambat. Masya Allah. Di usia berapapun. Tetap semangat. Asal ada kemauan. Insya Allah kalau punya niat yang ikhlas, Allah permudah juga saja prosesnya. Allah permudah. Apalagi guru-guru kita itu terbiasa dengan membaca Al-Qur'an 1 juz 1 hari. Masya Allah. Kan muasafat dari guru-guru kita itu adalah minimal membaca 1 juz 1 hari. Jika umurnya sekarang sudah 50 tahun atau 60 tahun, dia udah sudah berapa ribu kali dia udah mengkhatamkan Al-Qur'an. Hitungannya ribuan kali sudah menghatamkan Al-Qur'an, sudah membaca Al-Qur'an. Dengan demikian sangat gampang dan mudah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Saya kasih contoh sederhana. Jadi kalau sampean atau antum itu jalan dari sini ke Cilegon dalam durasi 10.000 kali bolak-balik Cilegon, maka suatu saat ya, jikalau
antum itu ditutup matanya, berangkat dari sini ke Cilegon, insya Allah hafal di jalan itu. Hafal jalurnya. Hafal jalurnya. Karena antum sudah melewati Cilegon dalam jumlah durasi puluhan ribu kali. Lubang-lubang yang ada di jalan antum pasti hafal. Jarak 1 kilo berikutnya sudah hafal. Oh, di sana ada lubang, bentuknya begini. Kenapa? Karena sudah puluhan ribu kali melalui jalan tersebut. Seperti itu contohnya. Jadi kalau kita sudah membaca dalam jumlah yang banyak, maka besar kemungkinan kita untuk cepat untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi nih Ustaz buat Anda pribadi dan tentunya sahabat Alijah, kita semua Ustaz ya, bahwa insya Allah tidak ada alasan Ustaz ya untuk tidak menghafal Al-Quran. Bahkan kita di posisi masing-masing itu saya dengan aktivitas masing-masing tidak ada alasan ya. Tadi Ustaz kasih contoh yang supir kontainer ya, yang luar biasa kan, dengan ada metodenya mendengarkan tadi terus berulang-ulang, apalagi sambil saja belajar dengan guru tadi Ustaz dimaksimalkan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit saja, dimulai dari yang ringan dulu, mulai dari surat yang pendek-pendek dulu, kita bisa memaksimalkan sama-sama untuk menghafal Al-Quran ini Ustaz. Luar biasa Ustaz. Mungkin di akhir bincang kita pada kali ini Ustaz ingin membagikan ya kepada kita ini real gitu, ketika Ustaz menghafal prosesnya seperti apa. Kita ingin tahu nih bagaimana Ustaz dulu perjalanan menghafal 30 juz ini, tantangannya seperti apa yang Ustaz dapati dan bisa Ustaz lalui, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa di-share kepada kita yang luar biasa Ustaz ketika Ustaz dalam proses menghafalkan Al-Quran itu. Ya. Di dalam menghafal Al-Quranul Karim itu dibutuhkan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan tekad yang kuat. Ini adalah modal utama, niat yang tulus dan tekad yang kuat yang dibarengi dengan kesungguhan yang luar biasa dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang menghafal Al-Quran itu tantangannya besar. Ujiannya besar sesuai dengan pahala yang kita dapatkan. Ya, besarnya pahala yang kita dapatkan itu akan sebanding dengan ujiannya. Jikalau pohon itu tinggi, maka pasti anginnya juga pasti kencang. Jikalau pohonnya itu pendek, anginnya juga pasti kecil. Seperti itu, tantangannya luar biasa. Jadi agar supaya cepat menghafal Al-Quran, maka punya niat yang tulus dan tekad yang kuat yang dibarengi dengan kesungguhan. Dan setelah 3 tahapan ini sudah dilalui, maka segeralah untuk mencari guru yang terbaik. Karena yang namanya menghafal Al-Quran itu harus ada bimbingannya, ada talakinya, ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan jikalau salah. Seperti itu, agar supaya apa? Agar supaya hafalan itu tidak salah. Karena sifatnya dalam menghafal itu memasukkan ayat-ayat ke dalam pikiran kita, ke dalam dada kita. Jika sesuatu itu salah, maka itu akan mendarah daging menjadi sesuatu yang salah, yang susah diperbaikin. Oleh karena itu kita lihat bagaimana imam-imam tarawih, imam-imam sholat, kadang kalau bacaannya salah, ketika dibetulkan maka akan kembali ke bacaan yang salah tersebut. Itulah pentingnya talakinya itu. Jadi ada perjuangan di dalamnya. Perjuangannya untuk duduk berlama-lama ya, membaca Al-Quran dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijalanin aja dulu. Ya, kuncinya adalah dijalanin dulu. Kalau masalah tantangan dan seterusnya itu akan mengalir begitu saja dan akan berlaru begitu saja seiring dengan tekad yang kuat. Kata kuncinya adalah dimulai dengan sungguh-sungguh, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian berusaha menghafalkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan waktu yang tersedia. Masya Allah. Dimulai dari hati yang tulus dulu, hati yang tulus dulu, tekad yang kuat. Insya Allah, mudah-mudahan Ustaz ya, kita bisa dipermudah ini Ustaz untuk menghafal Al-Quran, terutama kita di bulan Ramadan ini saja bisa sambil tadi itu membaca dan menghafalkan saja, tadabburi. Kata kuncinya dimulai dulu. Jangan pikirkan sulit, jangan dipikirkan tantangan berikutnya, dimulai saja. Dimulai sekarang. Dimulai.
Baik sahabat Alijah, luar biasa ya. Ini kita hari ini dapat pengalaman yang sangat luar biasa dari Ustadz Junaidi Al-Hafiz. Bagaimana tadi kiat bisa menghafalkan Al-Quran ya. Mudah-mudahan tadi tidak ada kata terlambat dan dimulai dari sekarang. Insya Allah kita niatkan dengan ikhlas. Insya Allah Allah permudah saja ya. Amin. Kemudian satu sebelum kita akhiri Ustadz podcast kita yang kali ini, doa Ustadz. Apakah ada doa khusus Ustadz kita ketika kita menghafal? Jadi seperti yang tadi sampaikan Ustadz bahwa kita itu diberikan kecerdasan ya, kecemerlangan ya kalau bahasa Ustadz tadi, kecemerlangan pikiran. Bagaimana biar kita mudah-mudahan Allah bukakan dada kita, hati kita. Doa khusus mungkin ketika kita berniat menghafal Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran ini, Allah berikan kemudahan Ustaz. Iya, di antara doa-doa yang disunahkan untuk dibaca ketika kita bertekad untuk menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran itu adalah doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah, dan seterusnya. Dan juga doa yang lain, Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Dan juga kita memohon kepada kedua orang tua kita ya. Selain doa-doa yang kita panjatkan, juga kita senantiasa sering bersimpuh di depan orang tua kita dan minta didoakan. Karena doa kedua orang tua itu meskipun dengan bahasa Indonesia bahasa daerahnya ya, yang dimengerti oleh daerah-daerahnya masing-masing, itu asalkan dipanjatkan dengan tulus, itu dikabulkan Allah SWT. Dan doa orang tua itu mustajabah. Doa orang tua itu mustajabah, terutama doa ibu itu. Amin ya Allah, luar biasa saja. Jadi sahabat Alizah, selain kita tadi ada doa-doa khusus yang tadi disampaikan oleh Ustaz, kita terlebih dahulu juga bisa meminta doa dan restunya saja, minta doa dari kedua orang tua, bahkan guru-guru mungkin saja, guru-gurunya. Kita minta dibukakan kemudahan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi diawali dengan niat yang ikhlas, yang sungguh-sungguh gitu ya. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas dan sungguh-sungguh Allah ridho saja kepada kita sehingga menjadi orang yang bisa menghafalkan Al-Quran. Amin. Jadi ngerasa ini nih luar biasa. Mudah-mudahan ya di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah waktu yang Allah berikan kepada kita saja, kita bisa isi dengan Al-Quran. Amin. Bisa memaksimalkan. Amin. Baik Ustaz, tidak terasa perbincangan mengenai cara menghafalkan Al-Quran ini, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan sekaligus nanti dipraktekkan Ustaz ya buat kita semua. Tentunya mohon bimbingannya nih bagi kami di sini Ustaz dari Ustaz untuk bisa membimbing terkait bisa memperdalam Al-Quran, bahkan tadi bisa menghafalkan Al-Quran. Ustaz, sebelum kita akhiri ada pesan yang akan disampaikan oleh Ustaz kepada sahabat Alijah terkait tadi menghafalkan Al-Quran. Sahabat Alizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini marilah kita bertekad untuk mulai menghafal Al-Quranul Karim, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak keturunan kita menjadi ahlullah, ahlul Quran. Amin. Suatu kebanggaan bagi orang tua memiliki putra-putri yang dapat menghafal Al-Quranul Karim. Amin. Yang menjadi penolong syafaat bagi dirinya dan kedua orang tuanya. Amin, ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dimudahkan di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Ustadz sudah berbagi di kesempatan podcast kali ini. Luar biasa, mudah-mudahan kita bisa dimudahkan saja. Amin. Terutama di Al-Izzah ini kita bisa sama-sama bareng-bareng menghafalkan Al-Quran. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita saja. Insyaallah. Mudahkan dalam prosesnya. Baik sahabat Alijah, mungkin di podcast kali ini kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan
kemudahan tentunya dalam menjalankan ibadah puasa ini kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran Ustaz oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti kita mengisi di Ramadan-Ramadan yang masih tersisa ke depan, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan tadi dengan mentadaburi, murojaah, bahkan hafal Al-Quran tadi. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatan dan berkenannya ini berbincang di podcast kali ini Ya, Ustadz. sama-sama. Mudah-mudahan nanti di lain waktu Allah takdirkan saja kita Insyaallah, bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Tentunya kita bisa bersama-sama ngobrol terkait tema-tema Ramadan, terutama terkaitan dengan Al-Quran tadi Ustadz. Baik sahabat Alija, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.